Nah, bagaimana orang beriman ini dijelaskan ada tanda-tanda orang iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah, orang beriman ini ada tandanya. Ayo kita meraba-raba dalam diri kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang sejati, yang sesungguhnya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Adalah di saat disebut nama Allah bergetar hatinya, rasa takut di dalam hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, tanda yang kedua adalah di saat dibacakan firman-firman Allah, zadathum imana, semakin tambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkaluna, dan selalu bertawakal kepada Allah, ia berusaha dan usaha. Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang ayat ini. Ya Imam Hasan Basri, apakah kau orang beriman? Beliau menjawab, jika pertanyaanmu adalah iman kepada Allah, malaikat dan Rasulnya, iya aku beriman. Kata Imam Hasan Basri, imam besar, Sayyidut Tabi'in. Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, imamnya para tabi'in. Semua pangkatnya para tabi'in di bawahnya Imam Hasan Basri. Paling mulia dari kaum tabi'in. Ada kan sahabat Nabi, Sayyidus Sahabah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Imam Hasan Basri, imamnya para tabi'in. Ditanya, ya Imam Hasan Basri, apakah kau sudah beriman? Oh, jika yang kau maksud adalah iman kepada Allah, kitab Allah, Rasul Allah, dan seterusnya, hari akhir, aku beriman. Tapi jika yang kau tanyakan adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika yang kau maksud, hai Imam Hasan Basri, apakah kau sudah menjadi orang beriman seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran, di saat disebut nama Allah bergetar hatimu? Aku tidak tahu. Aku belum bisa memastikannya. Sekelas Imam Hasan Basri masih menuduh dirinya ada hawa nafsu. Jadi wajilat qulubuhum ini rasa yang di dalam hati. Wajilat qulubuhum, semakin punya rasa takut, bergetar hatinya. Nah, ini iman. Sehingga tidak mustahil, tidak sedikit orang di saat disebut nama Allah tiba-tiba anggota tubuhnya terdiam, kemudian tiba-tiba dibarengi dengan menunduknya kepala, kemudian dibarengi dengan kadang tetesan air mata. Ada hamba-hamba Allah seperti itu. Sehingga kalau bicara tentang zikir sendiri kan ada adabnya. Orang berzikir itu qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Orang boleh berzikir dalam keadaan apapun. Akan tapi hendaknya di dalam berzikir memang betul-betul ingin menghadirkan rasa takut di dalam hatinya kepada Allah, rasa rindu kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Berzikir. Maka kalau kita kembali kepada Imam Hasan Basri, banyak orang yang bicara iman teori itu loh. Sebab rasa takut ini bagaimana sih rasa takut? Takut kepada Allah. Kalau takut kepada harimau kita semakin menjauh. Takut diterkam. Tapi kalau orang takut kepada Allah beda, semakin mendekat kepada Allah. Tapi makna takut itu sendiri akan kebaca. Coba kita bisa membayangkan rasa takut ya. Takut itu bagaimana? Cuman cara menyelesaikannya saja. Kalau kita takut kepada ular menjauh, harimau menjauh. Tapi kalau kepada Allah mendekat. Karena Allah yang akan menghilangkan rasa takut. Pernah mungkin suatu ketika, nggak tahu ada berita, baru nonton film horor kali, lewat kuburan gemeteran, merinding bulu kuduku katanya. Ada apa dulu gemeteran takutnya? Kok bisa begitu? Karena dia sudah kena khayalan film horor tadi. Film horor, bohong ini tuh. Bagaimana baca Al-Quran? Kok tidak menjadi takut adanya neraka, siksa dari siksa kubur.
Siksa di neraka jahanam, dahsyatnya padang mahsyar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau sudah bicara hari kiamat langsung berlinang dan meneteskan air mata. Wa minkum ila wariduha. Semua dari kita akan melewati siratal mustaqim. Kebayang. Sehingga waktu itu Sayyidina Abu Bakar ingat ayat itu, ingat melihat anjing di depannya. Bagaimana? Begitu tingginya rasa takutnya kepada Allah, imannya. Melihat anjing, hei anjing. Di situ wahai anjing, kalau aku selamat di tempat itu maka aku lebih bagus darimu wahai anjing. Siratal mustaqim. Tapi kalau aku tidak selamat wahai anjing, kau jauh lebih bagus daripada aku. Ada wajilat. Maka betul Nabi al-kayyisu ayun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Yang menghafal Al-Quran 1 minggu? Bukan. Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang sering mengingat kematian. Kematian maknanya apa? Bukan ingat mati, dicabut nyawa. Bukan itu. Akan tapi ingat apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga menjadi dia berbekal bagaimana kalau mati nanti. Ini ciri tanda orang beriman. Lalu ada enggak di dalam diri kita? Masya Allah, subhanallah. Mungkin karena iman itu bertingkat-tingkat. Ada sesaat ya, kita di saat berzikir mungkin kita menemukan rasa getar. Tiba-tiba hambar. Tiba-tiba zikir tanpa ingat. Ada. Zikir lesan saja ada. Tapi lumayan. Nggak boleh kita sepelekan zikir lesan kok. Imam Haddad menyebutkan kalau ternyata lesanmu sudah bisa berzikir, bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau jadikan lesanku berzikir. Dan engkau lah yang menjadikan lesanku berzikir. Maka aku mohon kepadamu wahai Zat yang maha kuasa menjadikan lesanku berzikir. Jadikan hatiku berzikir. Maka zikir lesan ada pahalanya di hadapan Allah. Jadikanlah hatiku juga berzikir. Karena yang menjadikan lesanku berzikir adalah engkau ya Allah. Maka jadikan hatiku berzikir. Maka jangan-jangan gara-gara tidak ada khusyuk di dalam hatimu dalam berzikir. Lalu engkau tidak berzikir dengan lesanmu. Ada ibadah dengan lesan, ada lesan berzikir, hati masih kosong. Ingat macam-macam, enggak apa-apa. Itu wahabi, karunia dari Allah tiba-tiba seseorang. Mungkin setiap orang punya pengalaman pribadi. Tiba-tiba suatu malam kita sholat khusyuk, enak, doa sejuk, tiba-tiba meneteskan air mata, macam-macam. Kadang-kadang, Masya Allah, susahnya nangis. Ada. Zadathum imana. Wa idza tuliyat ini, hati bergetar di saat disebut nama Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah. Maka termasuk adab. Kalau memang hatimu belum bergetar di saat disebut nama Allah, paling tidak jadikan jasadmu jasad yang hormat di saat disebut nama Allah. Makanya di situ ada adab. Sunnahnya berzikir adalah menghadap ke kiblat. Tapi kalau kita lagi tidak menghadap ke kiblat, paling tidak punya sunnah yang lain, kita punya wudu. Kalau enggak punya wudu, paling tidak kita mencoba anggota tubuh kita ini kita jadikan hormat di saat disebut nama Allah. Sehingga di saat berjalan pun juga. Mungkin mata kita yang kita jaga dengan berzikir, aku berzikir kepada Allah dengan lesanku, yang aku akan zikir dengan Allah kepada Allah dengan lesanku dengan menjaga mata. Di perjalanan Allah, 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 Allah. Untuk menghindari dan melihat yang haram. Paling tidak seperti itu. Zahir kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Batin nanti Allah akan beri. Batin akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan firman Allah tambah iman. Tambah iman. Membaca firman Allah tambah iman. Semakin dekat kepada Allah, semakin rindu mengamalkan ilmunya. Ada rasa senang di saat dibacakan firman Allah. Maka zahirnya, awas hati-hati. Jangan kita suka berpaling di saat dibacakan Al-Quran. Jadikan secara zahir kalau sudah Al-Quran dikumandangkan, idza quri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Itu zahir dulu. Al-Quran dibacakan ngobrol. Kalau ngobrol darurat mungkin hal yang sangat penting sesaat ada orang baca Al-Quran. Ini zahir dulu kita jadikan zahir yang mendengar, zahir yang insot, diam.
Kita mendengar Al-Quran dibacakan. Baru setelah itu akan masuk di dalam hati kita, akan menjadikan tambah iman. Zadatum imana. Ini secara makna. Keimanan. Dan di sana ada pembahasan di balik firman Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, ada pembahasan pakar akidah ahli sunnati wal jamaati. Di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati ada perbedaan pendapat tentang tambah dan berkurangnya iman. Jadi jumhur ahli sunnati wal jamaati, kebanyakan kaum ahli sunnati wal jamaati mengatakan, dari kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah, kaum Asy'ariyah, dari jumhur ahli sunnati wal jamaati, jumhur mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman bertambah dan berkurang. Dari ahli sunnati wal jamaati, Imam Abu Hanifah mengatakan al-imanu la yanqus wa la yazid. Ini perbedaan di antara kita, bukan dengan orang yang berbeda kita. Cuman sebetulnya ini adalah untuk bahan koreksi bagi kita saja. Hari ini aku kok tambah maksiat berarti imanku kurang. Itulah tujuannya. Menurut jumhur ahli sunnati wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang ditandai dengan tambahnya amal baik, itu tanda-tanda tambah imanmu. Karena iman di dalam hati nggak ada yang tahu kecuali Allah. Akan tapi dari raja yang ada di dalam diri kita, yaitu hati, yang semakin tambah imannya, mau tidak mau akan menjadikan pandangannya menuju pandangan yang terhormat. Melihat ulama dengan penuh kecintaan, melihat orang tua dengan penuh penghormatan, terus melihat anak-anak kecil dengan penuh kasih sayang, melihat orang lemah dengan rasa kasih sayang. Iman dari hati menjadikan bertambah amal baiknya. Begitu juga di saat imannya berkurang, iman tidak hilang, masih ada iman, maka terjadilah kemaksiatan. Al-imanu yazidu bi ziyadati ta'ati wa yanqusu bi kathratil ma'siyati. Iman akan bertambah dengan tambahnya ketaatan dan akan berkurang dengan adanya kemaksiatan. Tujuannya itu agar kita koreksi, kok maksiat berarti imanku keropos. Awas, kalau imanmu keropos tidak segera kau hentikan kekeroposan, bisa terkikis, habis ternyata sudah keluar dari wilayah iman, tidak pernah disadari. Jadi tujuannya membahas, para ulama bahas itu untuk itu. Bukan hanya dialog pakar akidah, dialog akidah saja di meja diskusi, jago bicara akidah tapi nggak pernah dirasakan, bukan itu. Akan tapi bagaimana kita menyadari diri kita, kenapa hari ini aku banyak maksiat? Oh, kenapa hari ini aku melakukan keharaman? Imanku keropos, kalau sampai aku biarkan habis imanku, aku keluar dari wilayah iman. Kan namanya pergeseran iman itu kan halus, perlahan. Tidak spontan begitu, pergeseran iman itu karena kita ngentengin. Bergeser iman. So, dia semua ahli iman, ngentengin. Keharaman dilakukan, sehingga mengentengkan keharaman kecil, mulai gede, sampai dia tidak sadar kalau dia keluar dari wilayah iman. Maka hati-hati. Jadi iman yazid wa yanqus, itu akidah ahli sunnati wal jamaati. Kemudian untuk mempermudah pemahaman itu gini loh ya, keyakinan ya. Kalau iman itu berangkat dari keyakinan itu sendiri, kemudian buahnya adalah dalam amal kita. Ya namanya yakin itu ya, benar yang dikatakan jumhur ulama, yakin itu ya tingkatan. Memang yakin mi'ah bimi'ah, 100% saya percaya, cuman ada yang lebih lagi. Jadi begini, kalau kita mendengar berita tentang, pernah kami sampaikan di majelis tauhid, kalau kita mendengar berita tentang misalnya kedatangan seorang guru mulia misalnya, Sayyidul Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun misalnya, mau datang ke Indonesia, sudah diekspos di semua media al-bahjah, Facebook, Instagram, semuanya, televisi, bahwa beliau akan datang. Masih ada dugaan kan beliau masih ada di Yaman. Ya, mungkin akan datang. Kita sudah dengar berita hari ini, semua sudah turun di Bandara Soekarno-Hatta. Mulai tambah, dari 2 kan sudah mulai, yang ngomong semua. Bahkan ada satu base yang mengatakan, kami telah menjemput beliau. Sekarang ada di mana? Masih nginep di Jakarta, besok berjalan. Teman satu base, mutawatir orang cuma mulai ada percaya. Atau yang mendengar berita, Anda datang ke tempat ini. Bahwasanya di mana-mana sudah diberitakan bahwasanya hari ini beliau sudah masuk kota Cirebon dan alhamdulillah kini di radio
di Facebook, orang-orang pun memberitakan, mulai ada percaya. Percaya. Setelah itu Anda datang ke tempat ini. Pasti acara Maulid Akbar, datang ke tempat ini. Tak tahunya acara betul rame, rame sudah datang, sudah tadi orang pada ngomong, tambah yakin lagi. Setelah itu kok pas jamnya ceramah beliau, Anda dengar dan Anda sangat hafal suara beliau. Tambah atau tidak? Tambah. Benar suaranya, betul. Benar suara langsung? Iya, suara. Sampai Anda melihat wajah beliau. Beda dengan Anda mendengar tadi, sampai ini beda. Tapi tingkat iman, makanya iman ada tingkatan. Al-iman yazidu wa yanqus. Ini masalah akidah. Baik, akan tapi kita di masalah al-mu'mini, in kuntum mu'minin, jika engkau memang betul-betul beriman, ini lihat tanda-tanda di dalam dirimu. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah bertawakal. Gimana tawakal kepada Allah? Bagaimana makna tawakal? Tawakal itu adalah setelah adanya usaha. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun, dia sebagai manusia normal dia berusaha, akan tapi dia tidak mengandalkan dengan kehebatan tenaganya, kecerdasan pikirannya, besar modalnya, enggak. Dalam segala usaha-usahanya lalu dia menyerahkan kepada Allah setelah usaha. Kalau enggak ada usaha lalu tawakal, ini adalah enggak benar. Usaha dulu dong baru tawakal, sebab tawakal itu sifat usahamu. Tawakalmu sifat hatimu akan usahamu. Hatimu bertawakal karena kamu sudah punya usaha untuk menggapai sesuatu, dan setelah kamu usaha, kamu sifati dengan tawakal hatimu. Aku bertawakal dan usaha. Lah kalau tidak usaha dikatakan tawakal ya. Sama seperti ikhlas, itu kan sifat hatimu di dalam urusan amal. Yang enggak punya amal gimana bisa disifati ikhlas? Baru setelah beramal baru disifati hatinya ikhlas nanti. Kalau tidak punya amal nggak ada sifat ikhlas pada dirinya. Nggak punya amal kapan katakan ikhlas? Maka usaha dulu maksimal, kemudian kita serahkan kepada Allah, itulah tawakal. Tawakal nggak pakai usaha, Nabi juga nggak senang. Ada suatu ketika seorang sahabat Nabi duduk di masjid begini. Kan masjid Nabi kan dulu bukan seperti saat ini. Masjid itu masih hanya patok 4 naik. Kelihatan dekat sekali. Ada sahabat Nabi datang dengan ontanya. Onta diletakkan begitu saja. Nabi memperhatikan itu. Lalu tanya, kok ontamu tidak kau ikat, kenapa? Tawakal ya Rasulullah. Tawakal. Ikil fatawakal. Ikat dulu baru tawakal. Kunci mobilmu baru nanti tawakal. Mobil tidak dikunci tawakal. Ambil orang nanti. Pintu rumahmu kau kunci baru tawakal. Ikil fatawakal. Belajar dulu yang benar baru tawakal, nanti kasih Allah ilmu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ada tiga sifat disebutkan. Di saat disebut nama Allah bergetar hatinya, rasa takut kepada Allah. Di saat disebut firman Allah, tambah imannya, kepada Allah bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata, dan ditandai juga dia perhatian dengan sholatnya. Kalau ada orang tredol urusan sholatnya sudah alamat. Bahkan disebutkan nanti, pertama kali yang akan dihisab terhadap seorang hamba adalah bagaimana sholatnya. Kalau dilihat sholatnya benar, bisa saja langsung dapat kemurahan, yang lain dibebaskan. As-sholah. Bagaimana sholatnya saudara? Yuqimuna sholata. Bagaimana sholatnya? Kemudian lihat ini. Kalau tadi urusan pribadi ya, lihat. Kalau dia lihat, alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa yatlu'una alaihim zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mengorek dirinya sendiri. Baru setelah itu langsung dia berhubungan kepada Allah. Yuqimunas sholata. Setelah itu apa? Urusan wa mimma razaqnahum yunfikun, kepada sesama manusia. Jadi minyak kesempurnaan seorang hamba adalah di saat dia bisa menjalin hubungan baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Baik kepada Allah, nggak baik dengan manusia, nggak bisa, nggak diterima. Wah, sholatnya Masya Allah, tapi pelitnya lit. Zakat nggak keluar. Ngelihat tetangganya nangis kelaparan, dia nggak pernah peduli. Suka nyakiti orang lain. Nggak. Harus ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana dengan Allah dan dengan manusia, atau sebaliknya. Ada orang yang baik dengan manusia, Masya Allah, baik dengan manusia, sedekah, bantu masjid, santunan fakir miskin, luar biasa, bantu pondok, nggak sholat, bohong dia. Coba tanyakan kepada orang yang berderma itu sedekah itu, tapi nggak mau sholat itu. Kamu sedekah pengen apa?
Pengen pahala. Sholat apa? Membangun masjid pengen apa? Pengen pahala. Lalu sholat 2 rakaat nggak ada pahalanya? Karena dia tidak kenal Allah, dia kenal sanjungan dari manusia. Makanya kalau ada orang banyak berderma kok sholatnya kropos-kropos, sangat mungkin dermanya adalah bukan karena Allah. Wong sholat itu ringan, sholat itu kan gampang, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Paling ringannya pekerjaan sholat. Tapi itu berat kecuali bagi orang yang beriman. Sholat itu gampang-gampang susah. Kalau kita berpikir, coba, namanya sholat kan mudah sekali. Kalau Anda melakukan sholat subuh atau sholat duhur saja 4 rakaat, biarpun 4 rakaat ketahuilah, itu pun ada dispensasi. Kalau kita nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring. Dan di saat kita melakukan sholat, kita tidak menjinjing apapun di atas kepala kita, nggak ada sesuatu di atas kepala kita. Nggak ada beban, kita sholat. Dan hanya berapa menit? Anggap saja 4 menit. Oh panjang banget itu, sholat 4 menit, hebat, Masya Allah. Sholat duhur 4 menit, Masya Allah. Tapi tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali hamba pilihan Allah. Maka jadikan standar keimanan di sini. Tanda keimanan. Yaqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, sama berderma. Wah, ada orang tuh kalau ibadah paling senang. Tapi kalau sudah urusan duit, pelitnya setengah mati. Hati-hati, dia belum punya kesadaran sosial. Pelajaran kebaikan ada. Oh, kalau tanya ibadah, suruh sholat ribuan rakaat, oke. Tapi kalau sedekah pelitnya juga enggak sempurna. Sempurnakan dengan derma. Berderma, berinfak. Mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang benar-benar iman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pangkat, derajat. Wa maghfiratun, subhanallah, Allah akan ampuni. Wa rizqun karim, dan akan diberi Allah karunia rezeki. Dijelaskan oleh ulama, rizqun ini bisa saja diberikan di dunia dan di akhirat nanti. Rizqun karim, di dunia akan dimudahkan mendapatkan rezeki. Karim itu mulia. Ada dimaknai sebagian mengatakan karim adalah rezeki yang terus menerus. Karim itu bisa dimaknai mulia, bisa dimaknai adalah kedermawanan. Sehingga para ahli tafsir mengatakan rizqun karimun, rezeki yang enggak berhenti-henti, terus bertambah. Ada mengatakan rizqun karimun, akan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang mulia, susah melakukan keharaman. Yang jelas urusan rezeki dimudahkan oleh Allah SWT. Halal, bersih, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan juga di akhirat yang lebih dasar lagi, rizqun karim adalah nanti di surga, jannah. Rezeki yang tidak pernah berhenti dan terus tambah di jannah, di surga. Inilah yang bisa kita hadirkan di dalam kesempatan ini.